Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena nikmatnya kita dapat belajar bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavian Santana dari UPBJJ Semarang, Prodi Manajemen. COVID-19 atau yang biasa kita kenal virus corona, yaitu virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal itu membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin luas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Namun saat ini kebijakan PPKM di Indonesia sudah dilonggarkan pada sejumlah wilayah. Gejala-gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Penularan virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tubuhnya lemah. Cara mencegah penularan virus corona: sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker saat bepergian, menjaga daya tahan tubuh, menerapkan physical distancing, dan melakukan vaksinasi. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi atau penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini.
Sekian sedikit penjelasan saya tentang COVID-19. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.